Ya, puji nama Tuhan. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya itu kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan boleh menyiapkan hati kami untuk selalu diisi kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali, dan pada hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. Dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang berbahagia bersama Tuhan. Ketika kita mendengar kata bahagia, pasti semua orang ingin mencapai kebahagiaan. Status sosial apapun yang kita miliki ingin berbahagia. Apapun kedudukan kita juga ingin mencapai kebahagiaan. Banyak orang mencari dengan berbagai macam cara untuk mencapai kebahagiaan di dalam hidupnya. Namun kalau kita lihat arti bahagia adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan, kesenangan, ketentraman hidup secara lahir dan batin yang maknanya adalah untuk meningkatkan visi diri. Jadi kalau kita lihat, semua orang ingin mencapai kebahagiaan jasmaninya, perasaannya, atau kesenangan batinnya, semuanya untuk mereka merasa kebahagiaan itu untuk bisa meningkatkan apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa inilah yang dicari oleh semua orang untuk mencari kebahagiaan. Namun, kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 37, kita melihat dikatakan, percayalah kepada pasal yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan. Kata gembira sebetulnya kalau kita lihat dari kata bergembira di sini adalah kebanggaan terhadap sesuatu sehingga dia berani bertindak. Jadi pemazmur memiliki kebanggaan karena dia percaya kepada Tuhan. Kata bergembiralah karena Tuhan. Pemazmur memiliki satu keyakinan sehingga dia bertindak karena dia percaya bahwa Tuhan yang menjadi sandarannya. Dia percaya dan dia berani bertindak karena dia percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu menyertai dan Tuhan itu yang menyelamatkan. Sehingga pemazmur mengatakan bergembiralah karena Tuhan, karena dia sudah memiliki satu keyakinan di dalam dirinya bahwa kegembiraan yang dia miliki adalah dia adanya Tuhan di dalamnya. Ketika kita melihat di sini, mengapa kita bergembira karena Tuhan? Karena kita sebagaimana anak Tuhan. Karena itu kita harus taat dengan perintah-perintahnya. Karena itu kita tidak lagi hidup untuk kesenangan diri kita sendiri. Tetapi kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita hidup untuk memuliakan Kristus di dalam hidup kita. Karena itu pemazmur mengatakan bergembiralah karena Tuhan. Di sini kita juga melihat bahwa ketika kita bergembira karena Tuhan, maka kita tidak mencari kesenangan sendiri. Kita tidak mencari kesenangan pribadi kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Kristus. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat apa yang menjadi pergumulan kita itu bisa didengar oleh Tuhan. Apa yang menjadi tantangan hidup kita bisa dikuatkan dan kita bisa tetap bergembira karena Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita melihat kehidupan anak-anak Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati orang yang hidupnya berbahagia, di sini kita melihat bahwa orang yang hidupnya untuk mencapai kebahagiaan adalah orang yang selalu mengucap syukur atau merasa cukup di dalam hidupnya. Kalau kita merasa diri kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan merasa cukup akan diri kita, maka kita akan merasa berbahagia. Tetapi kalau kita selalu mengatakan kurang, maka kita akan menjadi orang yang
memiliki pikiran bagaimana untuk bisa mencukupi. Jadi kalau kita lihat bagaimana Tuhan memberkati supaya kita hidup berbahagia, mencukupkan hidup mereka dengan berkat. Ketika kita berbicara tentang berkat, jangan selalu berpikiran secara materi. Karena yang dicari kebahagiaan itu bukan hanya orang kaya saja, tetapi setiap orang menginginkan kebahagiaan. Jadi kalau kita lihat, kebahagiaan adalah sesuatu yang ingin memuaskan hasrat manusia batin kita untuk dipenuhi. Jadi ketika kita mencukupkan diri kita dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka kita bisa merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat-berkat yang Tuhan berikan, adanya berkat sukacita, berkat kedamaian sejahtera, itu adalah salah satu berkat-berkat yang tidak berbentuk materi, namun bisa membuat kita berbahagia. Dan kita bisa melihat setiap anak-anak Tuhan yang mengalami kekurangan, namun dia bisa berbahagia. Ketika mereka mengalami pergumulan, bisa berbahagia karena dia percaya, karena dia mampu mencukupkan dirinya dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan di sini kita bisa melihat dengan berkat Tuhan yang memberikan berkat di dalam hidup kita, maka kita bisa berbagi. Ketika kita berbagi, bukan berarti kita harus selalu berbagi dengan berkat yang berbentuk jasmani, tetapi ketika kita berbagi pengalaman hidup, ketika kita berbagi dengan kisah-kisah yang kita alami, kita sharekan dan kita bagikan, itu bisa membuat orang lain bisa berbahagia. Dan itu adalah bentuk kita mau berbagi dengan berkat yang Tuhan berikan. Setiap kita diberikan oleh Tuhan berbagai macam aneka karunia, sehingga kita bisa mempergunakan karunia itu untuk bisa berbagi. Kita sharekan karunia-karunia yang kita miliki untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa memperoleh kebahagiaan. Misalnya, seorang guru sekolah minggu mengajarkan kepada anak-anaknya dengan pujian baru, maka anak-anaknya berbahagia mendapatkan berkat yang luar biasa dengan pujian-pujian yang baru. Nah, di sini dalam kehidupan kita juga, kita mau berbagi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita mau berbagi. Jadi, di pagi hari ini kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia bersama Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kepada kita apa yang menjadi keinginan kita, Tuhan itu mendengar. Jadi kita bisa mau berbagi, mau mencukupkan diri, karena kita mau berbahagia bersama dengan Tuhan. Karena itu kita adalah pribadi-pribadi yang bisa berbahagia karena Tuhan, dan Tuhan yang selalu membagikan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Karena itu kita bisa meluangkan sejenak waktu-waktu kita dan kita renungkan apa yang sudah Tuhan berikan. Begitu banyak kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah kasih karunia yang begitu banyak yang Tuhan berikan itu bisa membuat kita bahagia. Jangan lagi kita selalu memandang permasalahan kita, pergumulan kita, sehingga membuat kita jauh dari kebahagiaan. Di pagi hari ini kita mau berbahagia bersama dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadikan kebahagiaan, karena Tuhanlah yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan telah memberkati setiap kami yang sudah mendengar buat firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh mengajar kami untuk senantiasa berbahagia dengan berkat karunia yang Tuhan berikan secara melimpah dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan usahanya, apapun yang dikerjakan pada hari ini, jadikan berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.